Kemudian kalau saya diizinkan untuk menyampaikan di forum ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Humas, ini saya menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap Pengadilan Negeri Surabaya ya Mbak. Baik, saya langsung bertanya ke Pak Alex. Pak Alex, apakah wajar memang ketika keputusan hakim itu mengabaikan bukti dan juga keterangan ahli forensik? Malah dibuat sebaliknya. Apakah itu wajar? Baik, baik Mbak. Jadi saya juga hakim lah ya. Saya juga melakukan hukum. Kita terikat dalam suatu kode etik. Jadi dalam kode etik itu jangankan kita menilai, kita membicarakan suatu putusan saja itu sudah tidak boleh, dilarang. Jadi saya tidak bisa berkomentar terhadap yang ditanyakan oleh Mbak Anissa tadi. Baik, Pak Marwarar ada yang mau ditanyakan Pak Marwarar? Ya, barangkali pertanyaan saya begini, tadi pernyataan mengatakan secara datar bahwa suatu putusan seperti ini boleh dia dalam proses sedang kasasi sekarang jadi menunggu. Tetapi standar etik tertinggi dari hakim dan juga seluruh jajaran harus menunjukkan simpati dan empati terhadap siapa yang menjadi korban. Apakah menjadi perhatian juga dalam apa yang dikatakan profesionalisme itu, bahwa pimpinan peradilan juga harus menjaga supaya tidak ada distrust atau ketidakpercayaan terhadap hakim, yang itu sangat berbahaya kalau misalnya pencari keadilan karena tidak percaya membawa keadilan ke dalam tangannya sendiri, itu bisa terjadi anarki. Apakah ada semacam pengarahan seperti itu sehingga pernyataan dari pengadilan membutuhkan juga empati dalam mengemukakan pandangan tentang hak-hak untuk menyatakan kasasi seperti itu misalnya dalam pengujiannya. Jadi kita tidak hanya melihat hak-hak yang itu, terutama kan jaksa yang boleh kasasi kan, para korban tidak bisa. Bagaimana Pak Humas? Baik Bapak, seperti ini yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kami di pengadilan ini, khususnya dari pimpinan, bukan hanya terhadap ini, terhadap kegiatan-kegiatan selalu dibicarakan, selalu ditekankan satu profesionalisme, kedua integritas, dan juga kepedulian terhadap para pencari keadilan. Itu selalu pasti ditekankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan pada waktu menerima para demonstran di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua juga menyampaikan bahwa dia tidak bisa berkomentar terhadap ini, terhadap putusan ini. Walaupun dia sendiri sebelum putusan ini dibacakan oleh majelis hakim tersebut sudah menemui dia dan melaporkan akan memutus perkara ini. Tetapi Pak Ketua ini karena juga seorang hakim, dia hanya menyatakan apakah ini sudah sepakat, sudah bulat, dan sudah tidak ada dissenting opinion, ya silakan. Karena saya tidak bisa mencampuri, karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kami terikat dalam suatu kode etik. Begitu ya Pak. Oke, saya ke Pak Dimas. Pak Dimas, ini sebenarnya almarhumah dengan Ronald Tanur ini sudah pacaran berapa lama? Apakah Anda menggali juga dari rekan-rekan mereka? Apakah memang selama hubungan itu sering terjadi kekerasan? Ya, jadi begini Mbak, hubungan antara Ronald dengan korban ini menurut keterangan teman-temannya baru berlangsung sekitar 4 bulan. Di mana kemudian memang ada beberapa informasi korban ini sering mengalami beberapa tindakan kekerasan. Jadi begitu Mbak. Kemudian kalau saya diizinkan untuk menyampaikan di forum ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Humas, ini saya menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap Pengadilan Negeri Surabaya ya Mbak. Di mana kemarin sikap dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak menunjukkan social of sense humanity atas putusan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang bersifat kontroversi.
Bahkan dia seolah menantang publik ini dengan mengatakan bahwasannya hakim yang memutus ini bukanlah hakim yang sembarangan. Tapi publik ini tahu putusannya ini sembarangan gitu loh. Ini harusnya dalam pertemuan saya yang disampaikan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung kemarin, di setiap tingkat pengadilan itu sudah ada yang namanya Badan Pengawasan Hakim. Artinya di sana memang tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan, tapi bagaimana melihat proses peradilan itu berjalan, bagaimana hakim melaksanakan persidangan, apakah berjalan baik, fair atau tidak, itu yang paling penting. Dan kemudian terhadap apa yang disampaikan, masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Humas, apakah memang itu sudah ditindaklanjuti dengan benar secara nyata? Pak Dimas, jadi Anda menilai memang putusan ini sudah settingan dari awal? Menurut penilaian pribadi saya iya. Dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia begitu. Karena kami merasa upaya kami untuk mengingatkan, upaya kami untuk mengontrol bahwasannya tolong peradilan ini bisa mengedepankan keadilan bagi masyarakat, memperhatikan hak korban, itu tidak ada. Salah satu contoh yang saya sampaikan, Mbak. Pada saat itu, saksi LPSK dihadirkan di persidangan, itu sempat ditolak kehadirannya oleh majelis hakim yang memeriksa. Dengan alasan dia bukan saksi fakta yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Dan ini kan sangat konyol, gitu loh, Mbak. Baik, Meskipun begitu dia diperiksa di dalam persidangan pun hakim seolah tidak memberikan pertanyaan yang spesifik, mengapa ada restitusi dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, ini menurut saya sangat merugikan hak-hak daripada korban. Kembali lagi, Mbak, kalau semua hakim di Republik ini termasuk Humas mengatakan bahwasanya kalau nggak cocok silakan melakukan proses hukum berikutnya. Lantas bagaimana peradilan ini bisa dilihat memiliki kewibawaan dan keagungan di mata masyarakat untuk memberikan keadilan? Begitu, Mbak. Baik, Pak Dimas, soal pelindasan. Dibilangnya tidak sengaja, tapi bukankah kelalaian yang menyebabkan kematian juga seharusnya ada tindak pidananya, ada hukumannya? Ya, saya kalau bilang itu ketidaksengajaan atau kelalaian, saya masuk di sana. Itu sangat ironis, Mbak. Okay. Bagaimana orang yang lalai kemudian turun dengan sengaja merekam seorang korban yang dalam keadaan hampir saja meninggal atau sekarat, tapi tidak segera menaikkan atau membawa ke rumah sakit, merekam bahkan mengingkari korban itu. Itu bukan kelalaian. Itu kesengajaan dan dia sedang membangun sebuah fakta konstruksi yang berbeda dengan kebenaran. Itu tidak pidana, Mbak. Mas Dimas, benarkah almarhumah ketika itu yang sudah dalam kondisi seperti itu, mohon maaf, ditaruh di bagasi, sempat dibawa berputar-putar? Iya, kenyataannya begitu. Dan itu tidak langsung dibawa di rumah sakit, tapi dibawa ke apartemen, diturunkan di lobi ditinggal, tersangka ini naik ke atas, ke kamar korban untuk mengambil barangnya yang kemudian dihampiri oleh security untuk diminta turun mengecek korban. Jadi tidak ada inisiatif dari korban ini untuk membawa, inisiatif dari tersangka ini untuk membawa korban. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit tidak ada inisiatif. Oke. Korban dibawa di rumah sakit atas inisiatif dari pengelola apartemen dan security apartemen yang kemudian ikut membawa korban bersama tersangka. Karena sudah ada rasa kekhawatiran dari pengelola apartemen dan security apartemen bahwasanya tersangka ini bisa melarikan diri atau tidak membawa korban ke rumah sakit. Oleh karena itu dia ikut membawa korban bersama tersangka di rumah sakit. Tapi bukti itu disampaikan ke hakim, Pak Dimas. Soal yang berinisiatif ke rumah sakit adalah security dan pengelola apartemen, bukan pelaku. Bukan terduga pelaku. Disampaikan dan itu tertulis di dalam fakta persidangan bahkan di pertimbangan hakim. Ya bagaimana yang memiliki mobil adalah tersangka, tapi ada security apartemen, ada pengelola apartemen yang ikut ada di dalam mobil. Apakah lantas hanya karena dengan mengendarai mobilnya kemudian dia dikatakan memiliki itikat baik membawa korban ke rumah sakit? Kenapa tidak dari waktu dia melindas korban dia langsung membawa korban itu ke rumah sakit? Oke,
Baik, saya ke Pak Alex. Pak Alex menanggapi pernyataan dari Pak Dimas, betapa mirisnya di persidangan ketika itu. Pak Alex? Ya, baik. Jadi begini, Pak. Suatu perkara itu kan berproses. Ini kalau menurut catatan saya yang saya mungkin salah kalau dikoreksi. Sidang pertama ini kan 19 Maret. Tuntutannya adalah tanggal 27 Juni dan diputus 24 Juli. Artinya dari bulan Maret itu sampai ke Juli itu hampir April, Mei, Juli ya. Hampir 4 bulan proses berperkara. Artinya proses ini kan dijalankan, Pak. Ada mendengarkan keterangan saksi, ada pembahasan dakwa, ada pemeriksaan terdakwa, ada juga pemeriksaan ahli. Artinya proses itu sudah kita jalankan. Tetapi mengenai hasilnya, bahwa hakim ini kan ditugaskan oleh undang-undang adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara. Jadi bukan saya menanggapi Pak Dimas itu bukan kita menyepelekan, tapi ini sudah selesai loh tugas dari ini. Nah, apabila tugas ini selesai dalam suatu bentuk khusus, pasti ada harus dikoreksi kalau pihak misalnya penuntut umum ini dinyatakan tidak berpendapat. Oke. Mengenai kita keprofesionalan kita ini selalu tiap bulan itu selalu apanya dikatakan selalu ada pembimbingan dari pimpinan terhadap keprofesionalan, integritas, maupun juga Baik, terima kasih. Pak Alex, saya ke Pak Dimas, harapannya dari roadshow KYMA DPR RI. Apa harapannya? Iya, Mbak. Harapan kami adalah tentunya adanya perhatian dari DPR RI bisa mendorong perbaikan sistem yang ada di Republik ini, khususnya sistem peradilan sampai dengan mulai bawah sampai di atas. Karena kita ketahui bahwasannya proses kami mengawal perkara ini sangat sulit. Bagaimana proses pada saat itu tersangka itu sempat membuat laporan tersendiri di Polsek Lakasantri yang kemudian baru kami membuat laporan di Polrestabes. Kemudian adanya proses visum yang harus kami tanggung sendiri biayanya. Kemudian dari proses peradilan yang berjalan seperti itu tidak fair. Tentu ini merupakan catatan-catatan dari proses peradilan di Indonesia yang seharusnya dirubah. Moral, etika maupun integritasnya. Kami berharap juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Artinya transparan kepada publik, objektif untuk bisa menindak hakim-hakim yang memang di dalam mengerjakan fungsi dan tugasnya tidak menemui ketentuan perundang-undangan dan menyalahi aturan kode atau etika perilaku hakim. Dan yang terakhir saya meminta kepada Mahkamah Agung untuk bisa memilih atau mungkin menentukan hakim yang tepat, yang objektif bisa menilai perkara ini dengan baik dan benar sehingga dapat memutus perkara ini sesuai dengan alat bukti yang sah sehingga bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka dan memberikan kepastian hukum dan keadilan di mata masyarakat Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak Dimas dan Pak Alex telah bergabung bersama kami di Interupsi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut berdialog dengan Bang Saur dan Pak Maru. Tetap di Interupsi.